Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan men-share tentang memaknai penderitaan dari sudut pandang logika atau filsafat. Sebelumnya saya men-share tentang memaknai penderitaan dari sudut pandang akhirat dan agama. Ini masih tentang cara memaknai penderitaan yang merupakan salah satu tahap rumus menghadapi penderitaan. Memaknai di sini termasuk bagaimana memaknai dari tahap menerima sampai menyelesaikannya. Sekarang bagaimana memaknai penderitaan dari sudut pandang keyakinan logis atau filsafat? Jadi kembali kepada hakikat hidup di mana mengandung dua kutub, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Penderitaan adalah ujian hidup. Jika kita terbiasa dan mampu menerima penderitaan, berarti kita mampu menerima hakikat hidup seutuhnya, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Jadi penderitaan itu kita maknai sebagai ujian kehidupan. Langkah pertama, tetap menerima. Karena tidak mungkin kita menghindar dari penderitaan atau masalah. Kehidupan ini terbentuk dari kebahagiaan dan penderitaan yang silih berganti. Itulah hakikat hidup. Jadi jika kamu hidup, maka penderitaan pasti menghampirimu, dimanapun kamu bersembunyi. Hakikat hidup itu bisa diumpamakan seperti rujak. Jika kita ingin menikmati kelezatan rujak, kita harus mampu menerima manis dan pedasnya rujak. Sama seperti kehidupan ini, anggap rasa manis rujak adalah kebahagiaan dan rasa pedas rujak adalah penderitaan atau masalah. Langkah kedua adalah memaknai. Jadi untuk dapat menerima pedasnya hidup, kita harus melatih diri untuk menerima penderitaan atau masalah. Jangan ditolak. Jangan didoakan untuk tidak datang. Tapi tentunya doa ini hanya untuk diri sendiri dan jangan juga mendoakan agar masalah datang. Biarkan penderitaan atau masalah terjadi secara alami sebagaimana adanya. Kita maknai penderitaan adalah ujian hidup untuk melatih diri menerima penderitaan. Sehingga kita menjadi terbiasa atau kebal dengan penderitaan atau masalah. Kita bisa menikmati pedasnya rujak kehidupan. Justru kita harus hati-hati saat menerima kebahagiaan atau manisnya rujak kehidupan. Karena jika kita menikmatinya tanpa kendali, menikmatinya dengan menggebu-gebu, akan sangat mungkin kita salah jalan atau menimbulkan kecanduan. Kecewa karena kebahagiaan pada akhirnya berakhir dan bisa berganti duka. Karena terbiasa menikmati rujak kehidupan yang manis, kita menjadi sulit dan tidak terbiasa menikmati pedasnya kehidupan. Langkah ketiga adalah menyelesaikannya. Dengan menyelesaikan penderitaan atau masalah tentunya akan mengakhiri penderitaan dan melahirkan kepuasan, kebahagiaan atau manisnya rujak kehidupan. Jadi saya rangkum tentang memaknai penderitaan dari sudut pandang logis atau filsafat. Jadi jika ada penderitaan atau masalah datang, kita maknai sebagai ujian kehidupan. Kemudian langkah pertama, menerima penderitaan sebagaimana juga kebahagiaan, karena keduanya adalah pedas dan manisnya rujak kehidupan. Langkah kedua, bersyukur jika datang penderitaan, karena kita bisa melatih dan membiasakan diri menjadi kebal atau kuat dengan penderitaan. Ketiga, menyelesaikan penderitaan atau masalah untuk mencapai kepuasan. Terima kasih.